Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yazid dengan PM 2410010655. Di sini akan menjelaskan tentang proyek UAS e-commerce untuk kelas TI 5 non-direct BJM Uniska Banjarmasin. Baik, di sini saya mengambil tema sistem manajemen aset atau sistem inventaris aset. Yang mana latar belakang kenapa saya mengambil proyek UAS sistem inventaris adalah karena uh, di lokasi tempat saya bekerja saat ini itu untuk manajemen inventaris aset masih dilakukan secara manual, yaitu melalui pendataannya melalui Excel atau Google Spreadsheet, yang mana setiap kali ada penambahan barang atau penghapus bukuan barang itu dilakukan secara manual melalui data di file Excel seperti itu. Dan banyak masih banyak yang lain, ada beberapa yang memang beberapa case kita masih manual. Oleh karena itu mungkin untuk saat ini saya coba eh, membuat proyek UAS sistem inventaris dengan harapan semoga nanti bisa terus berlanjut ke proyek tugas akhir atau skripsi. Baik, ini adalah halaman awal atau halaman login untuk sistem inventaris. Login dengan admin. Nah, ini adalah halaman login. Oke. Nah, ini adalah halaman awal atau dashboard dari sistem inventaris aset, di mana di sini ada logo BKI Banjarmasin, tempat saya bekerja, ada klasifikasi aset, ada lokasi atau lokasi letak aset atau barang itu, lokasinya di gedung A atau B atau lain-lainnya. Ada uh, menu peminjaman, menu laporan, menu impor database, dan setting paspor. Paspor. Dan yang paling terakhir itu ada menu user. User. Di menu dashboard sendiri itu mencakup total aset, aset untuk lost stock, dan aset yang dipinjam. Ini adalah tanggal saat ini, tanggal 25. Kita masuk ke menu klasifikasi aset. Di sini sudah ada beberapa klasifikasi aset, di mana dia masuk aset elektronik, alat kerja, safety tools, atau ATK. Ini bisa kita tambah, kita uh, hapus juga diedit, dan lain-lain. Ini untuk pengelompokan aset itu sendiri. Adapun data aset, nah seperti ini adalah aset-aset yang kita data. Kita impor salah satu ya. Kita tambahkan aset 10 sudah kita tambahkan. Apa itu? Set. Tasnya ada 12 part misalnya.
Memang tanggal itu kita tanggal hari saja dia masuk ke ATK. Lokasinya ada di gudang D. Available untuk dipakai. Eh, Aset berhasil ditambahkan, sudah masuk ya. Lalu coba ini harga beli teman-teman. Untuk harga belinya 65.000, menganggap juga. Ini kita update di GDA 3, harga belinya 65.000. Ke lokasi ini mencakup posisi dari aset itu sendiri, apakah di gedung A, gedung B, atau di pegawai, atau yang melekat di pegawai, biasanya seperti laptop, printer, dan lain-lain. Pinjaman, nah untuk halaman pinjaman, nah ini biasanya seperti gas detektor itu tidak semua tidak melekat pada uh, pegawai. Jadi biasanya ketika ada peminjaman kita masukkan di menu ini pinjaman. Ini input tanggal pinjam, tanggal kembali, nama pegawai pinjam, dan kontak pegawai. Selanjutnya itu menu report. Ini kita bisa mengambil dari tanggal awal yang mau kita cek sampai dengan tanggal hari ini. Nah, ini kita generate. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Kita set dulu, set 25, tanggal 25 01 26 2026. Generate, dan ini adalah tampilan dari ekspor tadi. Jadi bisa di generate hingga nanti ditandatangani oleh PIC sebagai laporan untuk laporan aset di periode yang ditentukan seperti itu. Oke, untuk setting impor data aset ini nanti hanya akan mengimpor data manual dari Excel, dimasukkan langsung ke database. Jadi nanti akan terbaca. Setting paspor untuk mengganti paspor untuk login juga. Add user ini untuk menambah data pegawai. Selanjutnya kita out. Nah, mungkin ya itu sedikit penjelasan tentang project UAS e-commerce saya untuk mata kuliah e-commerce. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.